Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai Project Based Learning Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 4 kami yang bertemakan Musola Portable Container. Sebelumnya kami perkenalkan dulu untuk anggota kelompok 1. Yang pertama ada Saudara Arik Hasyami, kedua Barokah Sakti, yang ketiga Larasati, yang keempat Masita Anasya saya sendiri, yang kelima Saudara Nurul Hadi. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai pendahuluan mengapa kami mengambil Project Based Learning ini. Adalah sebagai wujud implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan nyata, mahasiswa dituntut untuk mampu memberikan solusi atas permasalahan sosial dengan pendekatan yang islami, inovatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Salah satu bentuk pengabdian tersebut tercermin dalam Project Based Learning atau PJBL, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan AIK 4 yang menekankan pada pengintegrasian nilai-nilai tauhid, ibadah, serta semangat gerakan Muhammadiyah dalam bidang kemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga diajak untuk terlibat aktif dalam menyusun, merancang, dan merealisasikan proyek nyata yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, sesuai dengan misi Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Selanjutnya, yang melatar belakangi pemilihan judul kami ini adalah proyek konstruksi pada umumnya bersifat sementara dan seringkali berada di lokasi terpencil dengan kondisi lingkungan yang kurang mendukung untuk beribadah, seperti tidak tersedianya tempat yang bersih dan suci. Dalam situasi tersebut, kebutuhan akan tempat ibadah bagi para pekerja seringkali tidak terpenuhi, sehingga pekerja atau tukang kesulitan untuk menjalankan ibadah tepat waktu dan dengan khusyuk. Kondisi ini dapat berdampak pada keseimbangan spiritual dan moral para pekerja di lapangan. Di sisi lain, banyak kontainer bekas yang sudah tidak digunakan dan berpotensi untuk dimanfaatkan kembali. Oleh karena itu, penggunaan kontainer bekas yang dimodifikasi menjadi musola portable diharapkan menjadi solusi yang tepat dan inovatif untuk menyediakan tempat ibadah yang layak, bersih, dan dapat dipindahkan sesuai kebutuhan lokasi proyek. Selanjutnya, observasi kami dilakukan dengan melakukan wawancara pada pekerja proyek demi mendapatkan keyakinan dan validasi terkait permasalahan. Berikut hasil observasi kami. Sebelumnya kami juga melakukan review terhadap jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya mengenai penggunaan kontainer bekas sebagai salah satu alternatif bangunan. Untuk judul review jurnal kami yang pertama adalah alternatif penggunaan kontainer bekas menjadi ruang bangunan di Jawa Timur. Berikut contoh ilustrasi foto penggunaan kontainer sebagai ruang bangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Arif. Silakan, Saudara Arif. Baik, akan saya lanjutkan. Nomor 2 yaitu aplikasi modul kontainer terhadap desain ruang pada bangunan Poligigi dan Taman Baca Amin di Batu Malang, bangun. Untuk ilustrasi dapat dilihat pada slide. Yang ketiga yaitu rancangan musola dengan material sustainable di Rumah Budaya Betawi, Kota Depok. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar slide. Selanjutnya yaitu inovasi desain dengan menggunakan peti kemas untuk pedagang kaki lima atau PKL oleh RCT Rukaya, Larissa, Giovanno, dan Muhammad Abdullah tahun 2022. Lalu hunian vertikal kontainer buruh PT Kima dengan konsep arsitektur humanitar. Ilustrasi dapat dilihat di gambar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya, Mbak Larasati. Baik, di sini ada rumusan masalah
Dari uraian yang diberikan di atas, diketahui masalah utama, ada penelitian permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kenyamanan dan semangat kerja dengan fasilitas spiritual. Lalu yang kedua, bagaimana meningkatkan kenyamanan dan semangat kerja dengan fasilitas spiritual. Yang ketiga, bagaimana mendorong pemanfaatan ulang kontainer bekas sebagai solusi berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Dengan adanya inovasi, ini diharapkan dapat menyediakan tempat ibadah yang layak, bersih, dan fleksibel. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan semangat kerja dengan fasilitas spiritual. Yang terakhir, mendorong pemanfaatan ulang kontainer bekas sebagai solusi berkelanjutan. Lalu di sini ada batasan masalah. Untuk menjaga fokus dan ketepatan dalam penyusunan proyek ini, maka batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Lokasi penerapan proyek ini difokuskan pada kebutuhan area proyek konstruksi yang belum memiliki fasilitas ibadah memadai. Yang kedua, bahan utama. Musola dirancang dengan menggunakan kontainer bekas sebagai bahan utama yang dimodifikasi secara fungsional. Yang ketiga, ada fasilitas ibadah. Rancangan difokuskan pada kebutuhan ibadah pokok seperti ruang sholat, tempat wudhu, dan toilet. Yang keempat, sumber energi. Energi listrik diperoleh dari panel surya sebagai bentuk dukungan terhadap energi mandiri dan ramah lingkungan. Yang terakhir ada kapasitas. Musola dirancang untuk menampung sekitar 6-8 orang secara bersamaan. Untuk ide solusi musola portable container, yang pertama, kontainer bekas sebagai bahan utama. Menggunakan kontainer bekas yang sudah tidak terpakai sebagai struktur dasar musola. Kontainer dipilih karena sifatnya yang kuat, tahan cuaca, dan murah. Yang kedua, dimodifikasi menjadi musola dengan tenaga surya. Kontainer dimodifikasi secara fungsional agar sesuai dengan kebutuhan ibadah, seperti penambahan fasilitas unggulan dengan tenaga surya dan pendukung seperti tempat wudhu dan toilet. Yang terakhir, portable dan mudah dipindahkan. Dirancang agar bisa diangkut menggunakan truk atau kren ke berbagai lokasi proyek, sehingga dapat digunakan secara fleksibel mengikuti perpindahan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Nurul Hadi. Saya akan menjelaskan terkait desain dari kelompok kami, yaitu merupakan masukan-masukan atau saran dari validasi dari rekan-rekan proyek. Ini merupakan desain eksteriornya. Next. Nah, kita menggunakan jendela dan pintu dari Almini, dan ini merupakan desain dari interior kita. Dan ini adalah spesifikasi teknisnya. Kita menggunakan tipe kontainer standar bekas dengan ukuran 6 kali 2,4 meter dengan kapasitas kurang lebih 6-8 orang. Menggunakan lantai yang dilapisi dari karpet dan sajadah yang anti licin. Menggunakan pintu jendela yang dirancang untuk sirkulasi udara yang optimal dan cahaya alami. Dan mihrab sebagai petanda arah kiblat di dalam musola. Dan fasilitas unggulan dari kelompok kita menggunakan solar panel untuk penerangan dan daya listrik sederhana. Dan fasilitas pendukung, kita menggunakan tempat wudhu, toilet, rak sepatu, dan gantungan. Dan kita bandingkan keunggulan dari alternatif lain. Kita mengambil musola portable dengan tenda sementara dan bangunan permanen. Dalam aspek mobilitas, musola portable dan tenda sementara memiliki mobilitas yang tinggi dibandingkan bangunan permanen yang memiliki mobilitas yang rendah. Dari aspek kenyamanan, musola portable dan bangunan permanen dikatakan memiliki kenyamanan yang tinggi dibanding tenda sementara. Dari aspek biaya, tenda sementara dikatakan bisa lebih rendah dibandingkan musola portable yang menggunakan biaya yang sedang dibandingkan bangunan permanen. Dalam aspek keberlanjutan,
musola portable memiliki aspek berkelanjutan yang tinggi timbang tenda sementara dan bangunan permanen. Untuk rencana anggaran biaya bisa disampaikan oleh rekan saya, Mas Barokah. Baik, saya akan mempresentasikan terkait rencana anggaran biaya atau RAB-nya. Di sini terdapat uraian volume satuan, harga satuan, dan jumlah. Di mana ada item yang pertama itu pekerjaan persiapan. Di sini ada pembersihan lokasi dan mobilisasi dan demobilisasi dengan harga satuan 1 juta untuk pembersihan lokasi, dengan satuannya lamsam. Harga satuan untuk demobilisasi sebesar 2 juta dengan total pekerjaan persiapan yaitu 3 juta. Untuk pekerjaan utama atau konstruksi, di sini yang pertama kita menggunakan kontainer bekas kapasitas 20 feet sebanyak 1 unit dengan rencana harga satuannya 25 juta. Dan selanjutnya modifikasi pintu, ventilasi, dan jendela. Di sini satu lamsam seharga 5 juta dan rangka plafon dan partisi ringan terbuat dari holo GRC dengan pemasangan satu lamsam harga satuannya 3 juta. Selanjutnya itu pemasangan lantai vinil dengan volume direncanakan 14,4 meter persegi dengan per meter perseginya 150.000 sehingga total biayanya 2.160.000. Selanjutnya itu cat eksterior dan interior tahan cuaca dengan volume 1 lamsam seharga satuannya 2.500.000. Selanjutnya itu untuk instalasi listrik dan solar panel. Untuk paket solar panel sebesar 100 WP plus inverter plus aki, satu setnya harganya 15 juta. Selanjutnya pemasangan dan instalasi solar panel sebesar 2 juta. Selanjutnya instalasi lampu LED, kabel, dan saklar itu sebesar 2.500.000 dengan total instalasi listrik dan solar panel sebesar 19.500.000 rupiah. Untuk selanjutnya ada fitur tambahan dan interior, di mana ada karpet sajadah gulung untuk masjid seluas 12 meter persegi dengan per meter perseginya 150.000 sehingga totalnya 1.800.000 rupiah. Selanjutnya ada rak sepatu dan tempat wudhu portable itu satu set sebesar 1.500.000. Selanjutnya ada sound system kecil mic plus speaker satu set itu 2 juta. Selanjutnya ada exhaust fan tenaga surya banyak 2 unit, per unitnya 700.000 sehingga totalnya 1.400.000. Dan yang terakhir ada papan nama atau ornamen islami satu setnya 1 juta sehingga untuk fitur tambahan dan interior sebesar 7.700.000 dan biaya terduga ini sebesar 3.400.000. Ini nanti untuk kurang tambahnya seperti itu sebesar 3.400.000 rupiah. Next, Mas. Nah, untuk kesimpulannya, proyek musola portable dari kontainer bekas merupakan solusi inovatif dan islami untuk mengatasi keterbatasan fasilitas ibadah di proyek terpencil. Yang kedua, pemanfaatan kontainer bekas sebagai musola portable menunjukkan sinergi antara keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan spiritual umat Islam. Desainnya fleksibel, mudah dipindahkan, serta dilengkapi fasilitas unggulan dengan panel surya yang menyediakan energi mandiri menjadikan musola ini layak diterapkan di berbagai lokasi proyek. Proyek ini mencerminkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan, khususnya dalam inovasi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk sarannya, itu terkait standarisasi dan SOP penggunaan. Diperlukan standar teknis dan prosedur operasional agar penggunaan konsisten, layak, dan mudah dipelihara. Selanjutnya itu akses energi mandiri. Di sini menggunakan sumber daya terbarukan seperti panel surya untuk mendukung operasional di lokasi tanpa listrik. Selain itu, lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Diharapkan PJBL ini dapat bermanfaat di lokasi proyek
terkhususnya di proyek yang kecil yang jauh dari pemukiman sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pekerja proyek itu sendiri. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.